heboh kan, biasanya the power of emak-emak gitu ya. Oke, kali ini di sebelah saya, silakan monggo. Ini siapa dulu yang mau perkenalan? Ya, ini adalah saya datangkan langsung ya untuk membahas tentang Prodi IPA. Ini ada Kaprodi dan juga dosen di Prodi IPA. Monggo Ibu, silakan perkenalan diri. Iya, terima kasih Bu Dwi. Saya Rahmatul Syafi'ah, salah satu dosen Prodi Pendidikan IPA di Universitas Bhinneka PGRI. Biasa dipanggil Bu Syafi. Bu Syafi, ya dicatat namanya Ibu Syafi. Tepuk tangan boleh dong ya. Banyak tepuk tangan ya Bu ya, karena masih pagi nih ya. Oke, selanjutnya. Baik, sama seperti Bu Syafi, saya juga salah satu dosen di UBI, khususnya di Prodi Pendidikan IPA. Nama saya Bu Vindi Dian Indah Pratika, dan saya biasanya juga mengajar di Prodi PVTO, begitu. Oh begitu, oke. Iya. Panggilannya Bu Vindi. Bu Vindi, kita berikan tepuk tangannya dulu. Oke, ada Ibu Syafi dan juga Bu Vindi. Kita akan ngobrol-ngobrol santai nih Bu tentang program studi IPA ya. Tentunya yang kita ketahui bersama bahwa kalau Prodi IPA ini sudah familiar sekali kita dengar. Nah, mungkin bisa disepil belajar apa aja sih kalau di Prodi IPA. Sambil boleh nih kita lihat juga yang banyak join ya. Ada beberapa live IG, nanti silakan teman-teman Sobat UBI ataupun mahasiswa Camaba ya, mahasiswa baru yang ingin menanyakan beberapa hal tentang Prodi IPA bisa langsung chat di kolom chat IG-nya UBI Official. Monggo Bu, siapa yang mau jawab ini? Oke, saya dulu ya Bu. Boleh, boleh. Baik. Jadi sama halnya seperti kita dulu belajar IPA mulai dari SD, kemudian SMP, bahkan di SMA kita juga kalau yang jurusan IPA pastinya tentu belajar yang namanya IPA. Nah sebenarnya banyak teman-teman itu yang mungkin beranggapan belajar IPA itu suatu hal yang menakutkan gitu. Wah, jadi ya kayak bener jadi sih. momok gitu ya. Bayangannya biasanya itu teman-teman, oh di IPA itu banyak hitung-hitungannya, susah gitu. Rumus Padahal, nggak sih Bu? Ya, Iya benar ya. gitu. Padahal bisa pusing gitu ya. iya, padahal belajar IPA itu tidak melulu soal rumus. Jadi apa saja yang bisa kita pelajari di Prodi Pendidikan IPA, tentunya ya ada 3 ilmu utama dalam bidang IPA, yaitu fisika, ada biologi, dan ada kimia. Tapi yang perlu diingat teman-teman bahwa belajar IPA itu tidak melulu soal rumus gitu ya. Jadi insya Allah belajar IPA itu menyenangkan. Kenapa menyenangkan? Karena kita bisa mempelajari kehidupan sehari-hari beserta lingkungan yang ada di sekitar kita. Seperti itu. Ya itu Bu, tertarik ya biologi, fisika, kimia. Waduh, kalau udah ngomong fisika ya gravitasi ya. Bener gak sih Bu? Iya. Saya masih ingat cuma ingatnya oksigen dan juga karbon dioksida. Nah, ya. itu di bidang kimia. Oh Bu. iya, makanya itu ya. Pusing lagi tuh ada tabel apa Bu namanya? Lupa Tabel saya. periodik unsur. Iya betul, itu periodik unsur ya. Atau mungkin mau ditambahkan juga sama Bu Vindi? Sama seperti halnya dari penjelasan Bu Syafi ya, bahwa di pembelajaran IPA itu sangat global begitu ya, yang dibahas mulai dari kehidupan sehari-hari yang berkaitan dengan biologi. Contohnya di bidang biologi itu kita masih bisa membuat seperti hidroponik, kemudian melakukan fermentasi terhadap misalnya pembuatan tape. Itu kan itu salah satu terapan ya ilmu kimia yang diterapkan dalam kehidupan sehari-hari seperti itu. Ada juga penerapan di bidang ilmu IPA itu dari sisi kacamata kimia. Banyak
juga. Oke. Dari sisi kacamata kimia itu seperti pembuatan bioetanol mungkin. Waduh, apalagi tuh terus ya. pembuatan sabun Ibu. Jadi di IPA khususnya di UBI gitu ya, kita selalu mengkaitkan dengan kehidupan sehari-hari. Jadi seperti membuat bioetanol pernah kita lakukan gitu. Jadi bioetanol itu adalah salah satu bahan bakar alami gitu yang intinya adalah membantu gitu. Karena kan kita sudah mulai sedikit krisis bahan bakar nih. Nah, teman-teman IPA itu mulai membuat inovasi dari bioetanol. Nah, bioetanol sendiri itu digunakan untuk bahan bakar. Nah, kita itu menggunakan seperti singkong, jagung, terus kemudian ada pokoknya bahan-bahan yang ada di lingkungan gitu yang banyak mengandung pati itu nanti diambil, didestilasi untuk dijadikan bahan bakar begitu. Oke, menarik ya. Jadi kalau saya nangkapnya ini di Prodi IPA kalau mahasiswa ini belajar sembari praktek ya, ada praktek ya Bu? Iya, itu aplikasinya. Prakteknya itu kayak buat tempe itu termasuk Betul. IPA nggak sih, Bu? Iya, Betul. masuk IPA. Saya masuk waktu SMA pernah tuh bikin tempe. Itu kalau jadi Bu ya, senengnya minta ampun. Pasti bertanya, kok bisa ya? Pakai daun apa itu Bu? Daun jati. Iya, bisa daun Iya. jati. Oke, itu ya, itu tadi tentang belajar tentang IPA. Jadi kalau saya melihatnya banyak sekali kegiatan-kegiatan yang bisa dilakukan, dikaitkan dalam kehidupan sehari-hari. Kalau buat TAP itu memang Bu Vindi juga memberikan tugas praktek begitu atau bagaimana Bu? Kalau dari saya sementara ini membuat bioetanol itu kebetulan dari berbahan jagung, singkong, terus kemudian ubi jalar. Nah, terus kemudian untuk mungkin kedepannya mau mengajari mahasiswa-mahasiswa untuk membuat sabun dan juga skincare. Jangan makan sabun ya Bu ya, yang penting ya, itu beda cerita Iya, ya. beda cerita. Kalau dari saya kacamatanya dari segi kimianya, Bu. Oke. Mungkin nanti dosen yang lain yang dari segi biologi, fermentasinya ada lagi gitu kalau dari IPA. Kalau Bu Vindi mengampu mata kuliah apa saja Bu? Saya mengampu mata kuliah kimia dasar, kimia larutan, Aduh. biokimia, Oke. kemudian kimia teknik. Nah, itu semuanya praktikum semua begitu. Oke. Kalau Bu Safi apa ini? Kalau saya kebetulan di kependidikannya Bu, Oke. jadi saya di pengembangan perangkatnya, pengembangan medianya. Nah, kalau tadi yang disebutkannya ditanyakan Bu Dwi terkait dengan pembuatan tape, ini ada di mata kuliah bioteknologi Bu. Biasanya diampu oleh dosen kami yang memang pakar di bidang tersebut, yaitu Pak Oke. Aldila gitu. Iya. Menarik ya Bu ya sebenarnya. Tapi kalau melihat tantangan pada saat ini, itu juga banyak calon mahasiswa baru ini apa ya Bu, melihat wah ini IPA nih nanti saya bisa jadi apa? Pasti jadi guru IPA kan gitu ya. Banyak juga mindset anak-anak muda generasi Z nih ya. Aduh nggak mau jadi guru IPA. Nah mungkin dari Prodi IPA di UBI ini apa sih yang menjadi capaian terakhir nanti kalau mahasiswa kuliah di UBI ambil jurusan IPA nanti tuh bisa apa pasti ini ya Bu, outputnya pengen bekerja begitu ya. Selain jadi guru emang bisa jadi apa lagi nih Bu? Itu pertanyaan yang sering banget yang ditanya Bu. Nah, ya baik. Jadi selain jadi guru, memang utamanya sasarannya memang guru karena kita di dunia Pendidikan pendidikan ya, gitu ya. betul. Tapi selain jadi guru, kita bisa jadi apa saja ketika keluar dari prodi pendidikan IPA. Yang pertama bisa jadi laboran Bu Dwi. Jadi Oke. bisa jadi laboran, kemudian juga bisa jadi entrepreneur dalam bidang IPA tadi seperti kita bisa akhirnya bisa memproduksi tape, bener juga kemudian ya. tempe, kemudian betul. tadi yang disebutkan Bu Vindi ada kosmetik, skincare, kemudian ada bioetanol. Kita Oke, bisa oke, jadi oke. entrepreneur khususnya dalam bidang IPA. IPA gitu. Oke, bener juga sih ya. Kita tahan dulu, kita sapa-sapa dulu yang ada di live IG. Ini siapa nih? Banyak disilakan. Nih ada Ilolol Aprilsa ya. Ini yang udah join boleh lo tanya-tanya, spill bertanya di live IG bisa ya. Oke, sembari kita sapa-sapa dulu, ini ada Lukia Novita, halo.
boleh dong komen-komen begitu atau bertanya di chat DM IG ya, di chat IG. Oke, Bu Vindi sama Bu Syafi, ini kalau melihat ya sekarang ini kan serba digitalisasi ya Bu ya. Apa sih yang menjadi tantangan prodi IPA khususnya? Mohon maaf, saya kan juga dari pengampu mata kuliah bisa terbilang lama ya di prodi PPKN ya, PPKN, IPAM itu banyak sekali tantangannya untuk pada saat ini digitalisasi. Untuk mempersiapkan itu apa saja nih dari prodi IPA, program kerja mungkin, atau mungkin strategi-strategi apa yang bisa dilakukan untuk apa ya menghadapi tantangan era digitalisasi saat ini? Monggo Bu, siapa yang jawab Bu? Bu Vindi, monggo Bu. Oke, sebenarnya nggak hanya di prodi IPA ya, jadi secara meluas yang saya perhatikan sekarang di kalangan pendidikan itu terkadang kita itu langkah untuk menggapai pendidikan itu agak sedikit kesulitan gitu, apalagi di bidang untuk mensosialisasikan apa yang kita ajarkan, kemudian apa yang kita sampaikan itu sedikit kesulitan begitu. Nah, kesulitannya terkadang itu dari bidang dari segi praktikumnya mungkin seperti itu. Nah, maka dari itu gitu, kalau di UBI itu saya untuk menyiasati hal tersebut gitu, mengajak seluruh mahasiswa gitu untuk melatih skillnya, terutama skill yang paling penting supaya bisa nanti digunakan lebih luas gitu, tidak hanya sebagai mungkin karena di era digitalisasi ini kebanyakan sekarang mainnya adalah sosmed begitu. Betul. Jadi saya mengajarkan kepada mahasiswa untuk selalu menggunakan sosmed dengan baik. Contohnya di dalam pembelajaran menggunakan poster untuk mensosialisasikan hasil praktikumnya mungkin, kemudian membuat video pembelajaran yang mengarah tentang edukasi. Jadi sebagai mahasiswa tidak hanya sekedar belajar tapi juga mengedukator semua orang agar teman-teman ini nanti ketika sudah terjun gitu tidak hanya sebagai guru yang tugasnya mengajar tapi juga mengedukasi masyarakat luas tentang apa itu sains, apa itu IPA, seperti itu mungkin. Oke, menarik tadi tuh video pembelajaran ya Bu ya. Saya bertanya nih, ada beberapa seliweran di Instagram ya Bu, yang itu loh Bu, permainan ilmiah yang air dikasih minyak terus Betul. dikasih warna-warna. Iya. Terus itu nanti bisa cairannya itu bisa turun ke bawah di gelas itu Bu ya. Iya. Itu masuk dalam ini nggak sih Bu, ilmu IPA nggak sih Bu? Betul, itu masuk ke dalam penerapan ilmu kimia. Nah, jadi saya juga mengajarkan. Pernah lihat kan Bu Vindi? Iya, gitu ya. kami biasanya praktikum itu juga Oh, gitu. begitu. Iya, kadang kita membuat ini tiruan gunung meletus misalnya, terus kemudian kita membuat lampu berbendar yang seolah-olah itu lampu bisa digunakan untuk teman tidur gitu. Jadi itu hanya menggunakan baking soda, seperti itu, baking soda, terus kemudian minyak, kemudian cuka, nanti dikasih pewarna. Nah, itu nanti kalau misalnya dicampur semuanya bisa berbendar, bisa berwarna begitu. Nah, itu Nah, kan bisa jadi Bu ya, data dengan pembelajaran berbasis digitalisasi, video-video pembelajaran ini mampu mengedukasi masyarakat sana Betul. bahwa oh ternyata IPA itu bukan monoton yang fisika. Betul. Apa sih Bu yang apa sih tidak Bu? hanya berhitung, Betul, tidak hanya menghafal. rumus-rumus. Ya sekarang lagi tren itu Bu, anak kecil yang mana permasalahan sekarang itu anak kecil suka main gadget ya Bu ya, sehingga memang harus pintar-pintar sekali para orang tua untuk membuat permainan sendiri. Kalau salah satunya permainan yang biasa kan kayak pakai kardus bekas itu, tapi saya juga pernah melihat permainan itu tadi Bu, video pembelajaran tentang minyak dikasih air terus dikasih apa sih kayak krayon gitu Bu ya, Iya. terus warnanya tuh bisa turun ke bawah, cantik kali Bu itu Bu ya. Boleh dong kita join dulu, tadi ada Anissa, bisa scroll lagi ke atas nggak? Tadi Anissa katanya Bu Vindi kasih ini Bu apa api-api membara begitu, kayaknya mahasiswa
Bu Vindi nih kayaknya ya. Oh nggak bisa ya. Tadi juga ada Pak Sulani, dosen idolaku gitu ya. Kayaknya belum pernah, karena Pak Sulani dosen senior Bu. Pernah menjumpai beliau atau belum? Belum ya. Kalau saya menjumpai Bu ya. Oke. Menarik sekali tentang ini ya, tantangan digitalisasi. Kalau tadi saya melihatnya bagaimana di program studi IPA ini mengajarkan kepada mahasiswa untuk mengedukasi sebagai edukator kepada masyarakat. Ada tambahan mungkin dari Bu Syafi? Jadi gini Bu, jadi selain sebagai edukator, ketika kita belajar IPA itu akhirnya mahasiswa itu jadi sadar apa yang ada di dalam dirinya sendiri dan juga lingkungannya. Misalkan gitu ya Bu, ketika kita melihat ada cewek cantik memakai yang namanya skincare, kemudian kita kan misalkan kita sebagai cewek biasanya pakai lipstick gitu ya. Jadi ketika tahu lipstick dia jadi membayangkan dengan lipstick ini apa yang pernah kita pelajari di IPA gitu. Jadi lipstick ini mungkin ada konsepnya kohesi adhesi dari materi fisika gitu. Kemudian ketika kita makan gitu ya, kita makan apa yang mau kita makan, ini kandungannya apa, itu juga dipelajari di IPA. Jadi kita ingat dengan hal-hal kecil yang kita jumpai dalam kehidupan sehari-hari. Waduh, gitu. Kayaknya Bu, ini memang cocok ya kalau makan mikir nih kalorinya berapa, kandungannya berapa ya. Ini sehat sekali kalau saya makan gitu ya. Nah ini yang menjadi habituasi warga plus 62 ya Bu ya. Sehingga aduh IPA kayaknya nggak mau terlalu berat-berat untuk memikirkan sesuatu hal yang, kalau IPA itu juga belajar biologi apalagi Bu ya, apa yang dibutuhkan oleh organ tubuh kita. Kalau IPA itu memang lebih ke pola hidup sehat gak sih Bu? Banyak gitu gak sih Bu? Mulai dari kimia, fisika, pelajarannya sebenarnya ini kalau teman-teman mahasiswa IPA ini ya Bu, bilang Bu, mahasiswanya panjenengan Bu ini Bu ya, ini harus bangga karena bermanfaat sekali kalau kita benar-benar mempelajari tentang IPA, begitu ya. Oke. Belajar tentang IPA udah, kemudian tadi luarannya bisa jadi entrepreneur, jadi guru, itu udah, tantangannya udah. Nah, atau sekarang kita membahas prestasi-prestasi kali Bu ya. Prestasi apa saja nih yang didapat sama prodi IPA, atau di IPA ini bisa apa saja sih selain praktek itu tadi Bu ya, praktek tentang pembelajaran. Selain itu apa saja? Ada lagi nggak Bu? Alhamdulillah prestasinya kalau sama ini alhamdulillah banyak yang lolos program MBKM Bu Dwi. Jadi program MBKM ada kampus mengajar terutama yang diikuti oleh mahasiswa prodi pendidikan IPA. Kemudian juga lolos hibah yang pekan kreativitas mahasiswa itu terutama dalam bidang IPA. Ada MBKM mengajar Merdeka Belajar Kampus Mengajar. Kampus Merdeka apa sih Bu? MBKM. Merdeka Belajar Kampus Merdeka. Iya. Jadi ada beberapa program yang memang dari kementerian ini untuk mahasiswa-mahasiswa, ada pertukaran mahasiswa, ada kampus mengajar ya Bu ya. Terus apa lagi sih Bu? Ada apa ya, tentang kewirausahaan merdeka dan lain-lainnya. Kalau Bu Vindi mau menambahkan mungkin program dari internal kampus atau dari himpunan? Kalau dari himpunan saat ini teman-teman sedang menjalankan program seperti forum ilmiah gitu. Jadi itu yang paling penting ya. Kegiatan forum ilmiah itu adalah sharing yang dilakukan antara dosen dan juga mahasiswa gitu ya, membahas tentang masalah-masalah yang ada di dalam IPA itu sendiri begitu. Terus kemudian untuk program yang akan kami lakukan ini ada kegiatan seperti studi banding gitu tapi di pantai. Untuk bentar Bu, studi banding ke pantai itu antara main atau gimana nih Bu? Nah ini jadi apa ya, nyebutnya apa itu, studi banding atau apa ya. Jadi kegiatannya nanti adalah melihat beberapa biota yang ditemui di pantai itu, kemudian nanti kita cek secara biologisnya begitu. Kalau saya kan bukan dari bidang biologi ya, jadi nanti
Bapak Ibu dosen yang dari bidang biologi yang ikut terlibat langsung dalam kegiatan itu begitu. Oke. Kalau Bu Vindi kimia ya? Ya, betul. Oke. Jadi kalau tadi ada program studi referensi ke pantai Iya, ya, Bu, ya? betul, studi referensi ya. Lebih tepatnya studi referensi ya, Bu. Jadi ya dibandingin sama pantai apa ya, Bu ya? Iya, biasanya kan kalau ke pantai kan main Iya. gitu ya. Kalau kita ke pantainya untuk melihat biota yang ada di pantai. Ya plus begitu. juga main sih, Bu Iya, ya. betul. Ini berarti belajar plus ya, Betul. belajar tentang ilmu biologi sama main begitu ya. Oke, lalu ini kan lagi ini Bu ya, lagi musimnya sudah di penerimaan mahasiswa baru. Nah, mungkin sekaligus juga bisa publikasi ya Bu ya, bahwa belajar IPA itu menyenangkan sekali dan juga memiliki banyak manfaat. Lalu apa nih Bu untuk bisa publikasi ke teman-teman mahasiswa, calon mahasiswa baru ya, IPA ini menyenangkan, monggo Bu untuk bisa dipublikasikan. Gak bisa Mi, ini monggo Bu Syafi ya. Jadi teman-teman, ayo rame-rame bergabung dengan Prodi Pendidikan IPA UBI, karena dengan belajar IPA kita bisa memahami diri kita sendiri, kita juga bisa memahami lingkungan yang ada di sekitar kita. Oke. Ingat, belajar IPA itu yang perlu diingat, IPA itu kalau istilahnya orang Jawa itu ilmu katon gitu, Bu, ilmu katon, jadi ilmu ya. katon itu bisa dipelajari, jadi nggak usah takut, jadi bisa dipelajari karena bisa itu berawal dari kebiasaan. Kalau kita tidak membiasakan, maka kita tidak akan pernah bisa seperti itu. Jadi jangan takut untuk bergabung di Prodi Pendidikan IPA seperti itu. Oke, luar biasa. Kalau Bu Vindi? Kalau dari saya mungkin pembelajaran IPA itu sangat menarik ya. Seperti yang kita tahu, katanya IPA itu momok gitu ya. Padahal di pembelajaran IPA itu sangat menyenangkan, apalagi dosen-dosen di UBI itu muda-muda gitu, penuh dengan inspirasi begitu. Jadi kalau kuliah di UBI dengan kita-kita gitu di Prodi Pendidikan IPA, insya Allah tidak akan bikin pusing gitu, jadi bikin seneng gitu kuliahnya. Terus mungkin kemarin ada program beasiswa ya Bu ya, yang jadi ada beasiswa 4 semester di khususnya di Prodi Pendidikan IPA. Jadi silahkan yang mau join segera join aja gitu, karena kita sangat menunggu dan kehadiran teman-teman semua yang ada di Prodi IPA sangat menyambut dengan ramah gitu ya. Oke, luar biasa. Tepuk tangan dulu dong untuk Prodi IPA. Oke, ada nggak ini yang bertanya di live IG? Silakan nih. Ada siapa tadi ya? Ada Inuk Marufa. Halo Inuk, ada Ade Ansyah. Saya cuma manggil-manggilin aja Bu, siapa tahu langsung wah saya dipanggil nih ya. Oke. Bu, ada nggak sih Bu program dari Prodi IPA ini mendatangkan praktisi? Kalau praktisi IPA apa ya Bu ya? Maksudnya apa nih Bu kalau praktisi? Pernah nggak Bu ada program begitu? Pernah kemarin juga didatangkan praktisi, 2 praktisi ya. Yang satunya ada dari praktisi pendidikan khususnya dalam bidang fisika, kemudian yang kedua ada bisa diserahkan Bu Vindi yang kedua nanti dari bidang kimia. di bidang kimia. Jadi kalau saya dulu ya Bu, yang dari bidang kimia itu kebetulan saya memilih praktisi yang dulunya itu adalah siswa saya begitu, dan ternyata beliaunya itu sekarang sedang menerima beasiswa LPDP begitu, sedang menjalankan itu, tapi aktivitasnya itu ternyata beliau mengembangkan sayap lebih jauh begitu. Jadi mainnya itu udah ke luar negeri Bu, untuk kemana-kemana begitu, untuk terutama untuk melakukan publikasi secara internasional. Kemarin sempat ke Paris, ke Turki, dan selebihnya itu terkait pembuatan kalau tidak salah saya itu pembuatan beras untuk kasus diabetes mellitus gitu dari bonggol pisang. Begitu. Jadi
untuk penderita diabetes Betul. itu digantikan beras yang dari bonggol pisang. Bonggol Nah, pisang. penelitiannya itu dibawa ke Turki kalau tidak salah begitu. wow. Jadi praktisi ini menurut saya luar biasa gitu, dan sehingga membuka teman-teman, membuka wawasan teman-teman IPA yang belajar dengan praktisi ini bahwa oh ternyata IPA itu tidak melulu tentang belajar yang sulit gitu ya. Tidak tentang menghafal apa yang seperti disebutkan Bu Dwi, SPU tadi, sistem periodik unsur begitu. Iya, iya. Tapi ternyata oh bisa ya, ternyata dari belajar IPA itu ke luar negeri, bisa bermain begitu, bisa bermain ke luar negeri sekaligus bisa mencapai pendidikan begitu ya. Wow, jadi praktis ini didatangkan itu satu semester berapa kali atau bagaimana Bu ini programnya nih? 1 semester 1 kali 2 praktisi gitu Bu. Oh Biasanya gitu ya, satu 2 semester 2 kali mendatangkan praktisi. 2 praktisi yang Oh, didatangkan oke. dalam 1 semester dari 2 mata kuliah yang berbeda gitu. Oke, wah ini sangat menarik Bu ya. Kalau yang satunya tadi dari pendidikan ya Dari Bu? pendidikan fisika ya, lebih ke beliaunya adalah pembimbing OSN, kemudian juga sering membimbing karya ilmiah seperti itu, seperti pembuatan robot gitu Bu, di kemarin yang didatangkannya dari fisika. Oke, jadi praktis ini juga sangat membantu mahasiswa IPA ya. Waduh, Betul. nanti saya jangan-jangan cuma jadi guru ya, guru di Indonesia aja, ternyata juga bisa mengepakkan sayap di luar negeri ya, di Betul. manca negara begitu. Oke. Kemudian ini saya sambil ini ya Bu, ada yang tanya nih Bu. Sebentar. Nah, ada yang tanya bahwa oke, ini tadi udah ya, tentang pengetahuan alam dapat membantu dalam menjawab tantangan lingkungan saat ini. Oke. Ini Bu, bagaimana keterlibatan komunitas dalam mendukung pengajaran dan pembelajaran ilmu pengetahuan alam? Oh, ini komunitas yang dimaksud mungkin praktisi ya Bu ya. Ya, saya jawab-jawab sendiri kali ya. Udah, makanya ditonton tadi ya. Oke. Oke, ada lagi nih Bu. Oh, peran teknologi dalam pendidikan. Bagaimana Bu peran teknologi dalam pendidikan ilmu pengetahuan alam saat ini? Tadi ya Bu ya, selain pembelajaran kan sekarang sudah menggunakan digitalisasi. Kalau di kampus kan kita ada LMS ya Bu ya, Learning Management System. Yang mana itu pun sekarang kalau LMS ini mahasiswa bisa mengakses pembelajaran melalui LMS, atau ada juga LMS pada Indonesia, itu yang dibuat oleh kementerian ya Bu ya. Sehingga pembelajaran teknologi kalau di LMS IPA ini, apakah dosen-dosennya juga sempat menggunakan LMS sinkronus dan juga asinkronus ya Bu ya, tatap muka dan juga melalui media LMS, itu ada nggak Bu kalau dari Prodi IPA? Alhamdulillah ada Bu. Jadi selain kita menggunakan LMS, biasanya kita menggunakan media yang lain seperti Google Meet seperti itu. Kemudian ketika kita menggunakan LMS ataupun Google Meet, kita juga biar itu tadi menghilangkan rasa momok mahasiswa terhadap IPA, kita biasanya juga membuat game ngoten Bu. Jadi berbasis game benar. Jadi sekarang kan lagi istilahnya lagi hot ya Bu. Pembelajaran berbasis game. Jadi kami sisipkan game di dalam pembelajaran IPA, perkuliahan IPA. Iya, karena sekarang pembelajaran kalau ceramah itu udah nggak zaman ya Bu ya, monoton sekali ya. 10 menit masih perhatikan tuh mahasiswa Bu, tapi kalau udah di menit 11 udah kayak gini-gini Bu, nguap. Nanti kalau udah 15 menit Bu ya, udah lihat jam berapa gitu Bu, Kapan dosennya pulang gitu ya. Bukan kapan saya pulang, kapan selesainya ini ya. Memang kayaknya perlu itu Bu ya, video-video pembelajaran yang kalau saya kan di Prodi PPKN itu kan bahas tentang video-video tentang perjuangan-perjuangan atau sejarah-sejarah begitu Bu ya. Kalau dari IPA mungkin juga ada tutorial dalam membuat apa tadi Bu, larutan-larutan gitu loh Bu. Itu tadi kan betul. juga perlu, sehingga nanti mahasiswa bisa menganalisis mungkin ya.
sebutkan cairan-cairan apa saja dalam video itu. Mungkin ya Bu ya, bisa gitu gak sih Bu? Bisa kan ya. Itu perlu Bu kayaknya permainan games ya. Soalnya apalagi kalau fisika itu juga kayaknya seru deh Bu kalau dibuat game. Kalau Bu Vindi ini juga apakah juga sebagai pelaku, sebagai dosen yang menggunakan LMS Bu? Kalau saya iya, tapi cenderung ke Google Meet atau mungkin ke Zoom gitu ya. Jadi kalau untuk sebenarnya kan kalau di kimia itu agak kesulitan ya kalau misalnya praktikum gitu menggunakan itu tuh. Cuman kalau media yang digunakan selalu banyak kalau di bidang ilmu kimia gitu. Jadi seperti demonstrasi seperti itu nanti diaplikasikan ke mahasiswa begitu. Oke, jadi perlu sekali tentang menyesuaikan ya Bu ya tentang digitalisasi pembelajaran secara daring begitu. Tapi juga kadang Bu ya, maksudnya itu menyebalkan. On cam tapi ditutupin kertas, dia tidur Bu ya, tapi on cam tapi kertas ditutupin itu kameranya. Ini kebiasaan mahasiswa nih ya. Sebenarnya semenjak pandemi itu Bu ya, sehingga muncullah pembelajaran secara daring. Tapi itu juga sekarang lagi tren Bu ya, bagaimana untuk belajar tidak harus bertatap muka. Tapi kalau menurut Bu Vindi dan juga Bu Safi, pembelajaran tuh harusnya idealnya bertatap muka atau juga daring full atau kombinasi nih Bu? Gimana nih Bu? Jadi kalau menurut saya memang ada kalanya kita harus bertatap muka Bu, khususnya di materi-materi praktikum. Kalau IPA kan tentunya tidak bisa digantikan dengan daring gitu. Tapi juga ada kalanya untuk biar refresh gitu, biar mengantisipasi untuk mahasiswanya biar tidak jenuh tatap muka dengan dosennya, bisa kita fasilitasi dengan daring, tentunya juga dengan disisipkan dengan media-media pembelajaran yang inovatif, terutama dalam bidang IPA. Bener sih, kalau praktek susah juga Bu ya. Banyak tuh mahasiswa yang kalau waktu pandemi itu Bu nggak ngerti sayanya karena nge-zoom, karena daring gitu ya. Harusnya memang kalau IPA harus praktek ya Bu ya. Kalau Bu Vindi mau menambahkan mungkin? Sudah cukup dari Safi. Cukup ya. Terakhir Bu, tadi kan tentang karir Bu ya. Kalau tadi Bu Safi sudah menjawab selain sebagai seorang pendidik juga bisa sebagai entrepreneur. Betul. Kalau Bu Vindi mau menambahkan apa nih? Kalau dari saya mungkin dari segi bisa dari segi karir gitu ya, teman-teman yang di prodi IPA gitu bisa nanti masuk ke mungkin instansi-instansi dalam bidang pendidikan gitu. Jadi tidak hanya sebagai guru gitu ya, bisa nanti masuk ke seperti instansi-instansi yang berbau penelitian begitu. Terus kemudian berbau sumber daya alam, kemudian sumber daya manusia, itu sangat banyak sekali bidang karir di bidang itu. Kemudian sekarang kan yang kalau saya pribadi ya Bu, kalau sekarang kan banyak yang hits gitu ya, konten kreator di TikTok gitu ya, di IG gitu ya. Nah mungkin bisa itu dijadikan sebagai ketika teman-teman menjadi edukator yang baik gitu ya, itu bisa jadi pekerjaan begitu di sosial media. Mungkin itu sih, selain di bidang instansi-instansi yang berbau pendidikan atau penelitian, bisa sebagai edukator di bidang sosial media. Mungkin seperti itu. Betul juga Bu ya. Itu kayaknya lebih ini deh, menjamin deh Bu ya. Karena sekarang konten-konten tuh kadang arahnya tuh gak jelas ya Bu ya. Betul. Ya kayaknya perlu itu sebagai mahasiswa IPA, kemudian dia sudah tahu ilmunya, cara buatnya, tinggal belajar. Kalau konten kreator kan juga banyak tutorial-tutorial gitu Bu ya. Itu diupload kemudian juga bisa jadi cuan ya Bu. Iya betul sekali. Ada yang tanya nih dari Anissa tadi ya, mau bertanya tentang apakah lulusan UBI nanti ada atau bermitra gitu Bu, sehingga banyak yang bertanya nanti kalau udah lulus kuliah apakah dijamin dapat kerja. Nah itu tergantung usaha dan doa ya. Tapi ada nggak Bu dari Prodi IPA atau dari pihak kampus sendiri untuk memberikan fasilitas bahwa
mungkin job fair atau mungkin juga bermitra dengan perusahaan-perusahaan atau dari sekolah-sekolah atau bagaimana nih Bu? Ini monggo Bu. Itu kayak poin paling penting ya. Kalau untuk job fair, insya Allah kalau di UBI itu sudah banyak mitranya ya Bu Dwi. Oke. Tapi kalau untuk prodi IPA sendiri, alhamdulillah tiap lulusan di prodi IPA itu tidak harus menunggu lama untuk mendapatkan pekerjaan gitu. Dan memang kebanyakan lulusan kami itu terjunnya di dunia pendidikan gitu. Ada yang ngajar di SMK untuk saat ini, kemudian ada yang ngajar di SMP seperti itu Bu Dwi. Jadi kebanyakan memang fokusnya ke jadi guru gitu. Jadi lulusan kami memang rata-rata semuanya sudah ngajar saat ini. Wow, gitu. Luar biasa ya. Kalau Bu Vindi mau menambahkan? Sudah cukup. Kemarin tuh saya sempat ngantarkan ponakan di salah satu bimbel di Tulungagung Bu. Kemudian Bu Dwi ya, saya kaget. Oh iya, cowok. Terus cowok sama cewek Bu. Dia cerita, saya lulusan IPA, saya juga ngajar di bimbel gitu. Ternyata memang karena kita di bidang pendidikan sehingga banyak juga yang lulusan kita itu di pendidikan walaupun tidak di sekolahan ya Bu ya, tapi di sekolah formal mungkin Di ya. bimbel pun juga bisa dapatkan penghasilan begitu Bu ya. Yang penting apa yang sudah didapat dalam 4 tahun itu bisa diaplikasikan ke pembelajaran gitu kan Bu ya. Oke, luar biasa. Ada satu lagi Bu Dwi, ada tambahan lagi. Jadi untuk lulusan tahun kemarin itu juga ada yang langsung mengikuti PPG Praja Bu. Jadi alhamdulillah untuk tahun ini itu tinggal menunggu istilahnya sertifikatnya gitu. Oke. Wow, luar biasa ya. Tadi tuh yang lebih keren tadi nih Bu, yang selain sebagai pendidikan, konten kreator. Gitu. Nah itu tuh Bu, bener deh. Itu akan dibutuhkan 5 tahun, 10 tahun yang akan datang itu bakal dibutuhkan. Karena pasti dong kalau pembelajaran kan pasti nonton atau kasih keywordnya pembelajaran kimia gitu, ini kan muncul ya beberapa. Nah kebanyakan itu kan monoton. Yang video yang saya temui Bu ya, pembelajaran IPA itu tuh ya gurunya mengajar di video itu kan sampai ceramah ya Bu ya. Harusnya dikasih bukan ke gurunya tapi ke apa ya Bu, medianya itu seperti kalau fisika kayak timbangan atau bagaimana, terus kimia itu larutan-larutan itu gitu ya. Betul. Harapan saya itu kalau di IPA itu desainnya mahasiswa ya didesain seperti mereka membuat media seperti kontennya Ken Kulus, pernah tahu ya Bu? Waduh, masih kecil gitu ya. Jadi dia itu masih umur 2 atau 3 tahun gitu. Jadi sudah bisa menghafal rumus-rumus. Waduh. Rumus-rumus. Itu orang tuanya gimana ya Bu? Makanya itu dari rumus-rumus matematika, biologi, dia juga sudah menghafal organ-organ begitu. Nah, harapan saya tuh kontennya mahasiswa di UBI itu seperti itu gitu. Mereka mengajarkan ini loh misalnya organ tubuh tuh ini begitu loh. Jadinya lebih menarik begitu. Harapan saya itu seperti itu. Kemarin juga saya sudah sempat sedikit menunjukkan ke mahasiswa, sudah pernah tahu nggak kontennya ini gitu. Sudah Bu. Apa Bu? Jadi saya kepo Bu. Apa Bu kontennya apa Bu? Itu kayaknya masih pakai official punyanya ibunya ya, tapi kalau kita ketik gitu Ken Kulus itu pasti akan muncul sendiri. Dia juga sampai collab sama Jerome Pauline gitu ya untuk menghafal hanya rumus matematika. Ini bangunnya apa? Ini kayak gitu, rumus-rumus integral, bahkan rumus-rumus seperti itu dia udah hafal banget gitu. Ya juga sebagai ini inspirasi Bu Safi sama Bu Vindi kalau punya anak nanti digituin ya Bu ya. Ya, kayaknya harus bikin kayak gini deh. Iya, oke lah. Tepuk tangan dulu dong buat Prodi IPA. Keren. Oke, kayaknya yang join ini hanya tadi ada beberapa yang bertanya dan juga beberapa join. Terima kasih. Kayaknya cukup ya untuk pembahasan kita tentang belajar IPA. Closing statement mungkin Bu Safi dan juga Bu Vindi untuk sobat UBI atau teman-teman UBI atau calon mahasiswa baru yang akan bergabung atau masih menentukan mana nih pilihan jurusan apa yang harus aku pilih. Nah, salah satunya IPA ini tadi sudah kita bahas. Monggo Bu untuk closing statement di podcast untuk hari ini.
mari teman-teman rame-rame bergabung dengan kami di Prodi IPA. Tentunya di Prodi IPA itu sangat menyenangkan. Sangat gitu. menyenangkan ya, betul sekali. Ada tambah lagi Bu? Udah. Oke, kalau Bu Vindi? Dari saya cukup itu aja, sama seperti Bu Syafi bahwa memang di IPA bukan lagi menjadi pembelajaran yang momok gitu ya. Kalau belajar di UBI pasti menyenangkan dan sangat menarik begitu. Oke, cukup? Cukup. Oke, tepuk tangan dulu dong buat Prodi IPA. Luar biasa, terima kasih untuk Bu Vindi dan juga Bu Syafi untuk sharing ya tentang pembelajaran IPA. Semoga kedepannya menjadi seorang pendidik yang memang benar-benar sebagai edukator untuk lingkungan sekitar, seenggaknya keluarga dulu kali ya Bu ya, untuk dipahamkan sehingga bisa bermanfaat untuk banyak orang. Terima kasih sudah hadir di podcast UBI. Lain waktu kita bisa ngobrol lagi, mungkin bukan dari belajar IPA-nya tapi langsung bawa prakteknya kali ya Bu ya. Kita tutorial bikin kimia, larutan kimia gitu Bu ya. Oke, terima kasih. Selamat beraktivitas dan kita say hi dulu sama teman-teman UBI. Saya akhiri untuk podcast hari ini. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Bye. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh.